Assalamualaikum Sobat Rekomendasi. Di era teknologi ini, kecerdasan buatan atau AI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah AI benar-benar membantu kita berkembang, atau malah membuat kita malas berpikir? Kali ini, kita akan membahas dari sudut pandang yang lebih dalam, dengan fakta-fakta riset yang mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kalian punya opini soal topik ini. Yuk mulai! Segmen 1, apa itu AI? AI, atau Artificial Intelligence, adalah kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru cara manusia berpikir dan menyelesaikan masalah. Teknologi ini mulai berkembang sejak tahun 1956, ketika John McCarthy memperkenalkan istilah kecerdasan buatan pada konferensi di Dartmouth College. Namun, lompatan besar terjadi dalam satu dekade terakhir. Misalnya, pada tahun 2017, Google meluncurkan algoritma AI bernama AlphaGo Zero, yang belajar bermain catur, Go, dan Shogi hanya dalam beberapa jam tanpa bantuan manusia. AI saat ini digunakan di berbagai bidang. Dalam dunia medis, riset yang dipublikasikan di Nature Medicine tahun 2019 menunjukkan bahwa algoritma AI dapat mendeteksi kanker paru-paru dengan tingkat akurasi 94,6%, mengalahkan dokter ahli radiologi. Di dunia pendidikan, AI membantu memberikan pelajaran personal, seperti yang dilakukan oleh aplikasi Duolingo yang terbukti meningkatkan efisiensi belajar bahasa. Tapi, apakah semua kemajuan ini hanya membawa manfaat? Mari kita lihat lebih jauh. Segmen 2, AI sebagai alat bantu yang luar biasa. AI memiliki banyak manfaat nyata. Salah satu contohnya adalah riset DeepMind pada tahun 2020 tentang AlphaFold, yang mampu memprediksi struktur protein dengan tingkat akurasi luar biasa. Temuan ini memecahkan salah satu tantangan terbesar di bidang biologi selama 50 tahun terakhir. Di dunia bisnis, menurut laporan McKinsey Global Institute pada tahun 2021, perusahaan yang mengadopsi AI melaporkan peningkatan produktivitas hingga 20%. Ini menunjukkan bagaimana AI mempercepat pekerjaan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, AI juga mempermudah. Algoritma di balik Netflix atau Spotify misalnya, membantu kita menemukan film atau musik yang sesuai dengan selera. Bahkan, riset tahun 2022 oleh International Journal of Information Management menunjukkan bahwa 70% pengguna merasa lebih puas dengan rekomendasi AI daripada memilih sendiri. Namun, di balik manfaatnya, ada risiko besar jika kita terlalu bergantung. Segmen 3, risiko ketergantungan pada AI. Terlalu bergantung pada AI memiliki konsekuensi serius. Sebuah studi yang diterbitkan di Computers in Human Behavior pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ketergantungan pada aplikasi navigasi seperti Google Maps menyebabkan penurunan kemampuan orientasi ruang pada 78% responden yang disurvei. Selain itu, riset dari Pew Research Center tahun 2022 menemukan bahwa generasi muda yang sering menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas lebih cenderung mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dalam konteks sosial, ketergantungan pada chatbot atau AI sebagai teman virtual juga berdampak pada interaksi manusia. Sebuah studi dari Universitas Stanford tahun 2021 menunjukkan bahwa 30% responden merasa lebih nyaman berbicara dengan chatbot daripada manusia. Apakah ini tanda kemunduran hubungan sosial? Segmen 4, bagaimana menggunakan AI secara bijak? Jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tanpa kehilangan kemampuan kita sebagai manusia? Konsep human in the loop adalah solusinya. Artinya, manusia tetap memegang kendali dalam proses yang melibatkan AI. Misalnya, gunakan AI untuk mencari referensi atau merangkum data. Tapi pastikan analisis dan keputusan tetap dibuat oleh manusia. Riset dari MIT pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kombinasi manusia dan AI dalam pengambilan keputusan bisnis menghasilkan akurasi hingga 85%, lebih tinggi dibandingkan manusia atau AI saja. Selain itu, pelajari teknologi yang kita gunakan. Dengan memahami dasar-dasar cara kerja AI, kita bisa menjadi pengguna yang aktif, bukan pasif. Segmen 5, refleksi dan masa depan AI. AI adalah alat yang luar biasa, tapi kita harus ingat bahwa teknologi hanya sebaik orang yang menggunakannya. Masa depan AI bergantung pada bagaimana manusia mengadaptasi teknologi ini dengan bijak. Sebagai manusia, kita punya kelebihan yang tidak dimiliki AI, yaitu empati, kreativitas tanpa batas, dan kemampuan untuk bermimpi.
Contohnya, sebuah karya seni, lagu, atau puisi yang dibuat manusia memiliki kedalaman emosional yang belum bisa ditiru AI, meskipun AI seperti ChatGPT atau DALL-E sudah mulai meniru proses kreatif. Jadi, mari gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Jangan pernah biarkan teknologi menggeser nilai-nilai kemanusiaan kita. Sobat, AI bukan musuh atau teman, tetapi alat. Bagaimana kita menggunakannya akan menentukan masa depan kita. Apa pendapat kalian tentang AI? Apakah membantu, atau malah membuat kita malas berpikir? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.